sama-sama terdengar baik oleh sahabat LPS supaya ngobrol serunya bisa sampai selesai ya. Aduh, amin. Iya. Semoga jaringan kita dua-duanya aman. Amin. Oke, Nadira Afifa, aku biasanya manggilnya Nat ya. Ya, Nat ya. Ya, boleh Nat aja. Biar akrab aja manggilnya Nat. Oke. Nat, gini, aku sebelum ngobrol, aku mau ngenalin profil kamu ke sahabat LPS ya. Ya. Jadi Nadira Afifa ini adalah Master Public Health dari one of the famous university in the world loh, ini first rank dari Harvard University. Dan tahun 2020 yang lalu Nadira dapat kesempatan untuk menjadi ini ya apa speech ya mewakili angkatannya di Harvard. Speechnya Nadira mungkin banyak banget terdengar di Indonesia saat itu. Aku ingat banget Maret, bener gak? Betul. Kayak Bukan itu di Mei. Mei ya, Iya. Mei ya. Itu Mhm. viral banget. Aku sempat lihat speech kamu ada di mana-mana di sosmed juga banyak banget. Terus aku mikirnya anak muda seru banget. Dia membanggakan nama kita loh Indonesia salah satu anak muda yang dipilih speech di Harvard. Itu keren banget. Nat, we are so proud of you. Dan aku senang banget. Thank you Nat atas kesempatannya bisa ngobrol sama aku sore ini. Nah, selain itu, Nadira juga banyak prestasinya ya. Selain Nadira adalah sudah menempuh pendidikan di Harvard as a Master Public Health, dia juga sekolah S1 di FKUI, benar ya Nat ya? Betul. Kemudian juga ada berbagai prestasi. Kamu udah beberapa kali ikut macam apa koas or apa Iya, namanya itu semacam ya itu macam clinical courtship sih koas sih intinya. ya, ya semacam koas gitu ya di berbagai university ada di Erasmus kalau nggak salah benar ya, Betul. dan ada beberapa tempat lagi di Indonesia sorry di belahan dunia sana, bahkan kalau nggak salah ada di Jepang, Benar, benar benar, ya, Mbak. Betul, betul. riset Thank you aku loh, bagus ya. Mbak. Gak itu aja. Si Nadira juga sangat concern banget sama masalah gizi karena Nadira tuh sebenarnya ngambilnya gizi ya, bener Enggak sih, ya? sebenarnya aku di Harvard ngambilnya global health, tapi di situ kita bisa Aha. ambil konsentrasi tambahan. Nah, aku ngambil Oh oke. concentration education. Oh oke oke. Jadi sekarang Nadira aktif di UNICEF Indonesia, Betul. bener ya? Wah luar biasa. Luar biasa banget. Jadi kita punya salah satu anak muda yang bisa membanggakan Indonesia dengan banyak gebrakan-gebrakan ya untuk sebenarnya untuk masyarakat kita sendiri gitu ya. Betul. Keren banget Nadira. Dan yang terakhir, aku juga dengar Nadira sudah mempublish salah satu buku. Ini buku pertama. Buku pertama, benar. Buku Hopefully nggak pertama, terakhir sih. ya pastinya kita tunggu ya buku lanjutannya. Judulnya Limitless. Nah, ini bukunya ini sebenarnya kurang lebih masih terkait dengan diskusi kita sore ini ya. Terkait Hmm. bagaimana kita mencapai mimpi, meraih mimpi khususnya buat anak-anak muda sekarang ini. Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Iya, Kayaknya boleh. kita di sore ini daripada sahabat LPS kebanyakan bengong, jangan bengong, kamu harus tune Ini in, hujan lagi ya. jangan kebanyakan halu ya kalau di sore ini tune in di IG kita karena banyak banget manfaat dan tips trik yang akan disampaikan oleh Nadira supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu, even it's small step, benar nggak sih Nat? Betul banget, Benar Mbak. ya? Oke, Nat, aku mau tanya Hmm. value apa sih yang orang tua Nadira ajarkan sampai sekarang Nadira terapkan gitu untuk mencapai cita-cita Nadira itu? Sebenarnya sih kalau value dari keluarga tuh dari ibu sih terutama paling banyak Mm-mm. value-nya tuh selalu value-value sederhana tapi nyantel sampai sekarang gitu Mbak, sampai dewasa. Apa tuh? Ada Apa tuh? beberapa sih kalau yang pertama tuh yang aku Mm-mm. tahu pokoknya pendidikan tuh yang paling penting gitu. Kayak sebenarnya Ya. keluarga aku tuh bukan keluarga yang financially kuat banget juga, tapi can say Mm-mm. financially inadequate juga sih. Jadi biasa-biasa aja. Cuma selama aku pengen pursue apapun yang terkait pendidikan, pasti coba diusahain gitu uangnya. Termasuk yang kayak koas ke luar negeri dan lain-lain. Pasti kan ada biaya sendiri juga gitu ya Mbak. Gitu. Yes. Jadi education is a very important thing. Terus yang kedua, ya itu yang sering aku mention juga sih di buku gitu. Karena mamaku selalu ngajarin mimpi aja yang tinggi karena nggak ada yang membatasi mimpi selain pikiran kita sendiri gitu.
Itu yang sampai sekarang nyantel banget sih di aku, karena setiap aku set goal sesuatu, aku ya udahlah coba aja dulu. Kadang soalnya pikiran kita yang ngebatasin, kayaknya ngerasa nggak mampu or something, padahal sebenarnya mampu. Jadi itu sih yang aku pegang sampai sekarang. Jadi semua mindset ya, mindset yang kita bentuk sendiri, dan tentunya juga pasti kan ada pengaruh dari keluarga ya gitu, bahwa Betul. sebenarnya kita bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu ya, semuanya kita pasti bisa gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan takut bahwa nanti aku kayaknya nggak bisa deh sampai sana gitu, padahal sebenarnya belum dicoba gitu ya. Iya Bener bener. banget sih, aku setuju banget, apalagi kalau orang tua kita sebenarnya akan berusaha semaksimal mungkin lah ya untuk mencapai apa, mendorong kita memenuhi kebutuhan kita untuk mencapai cita-cita kita. Oke, Betul betul itu betul. penting banget, penting banget. Nah, Nat, waktu kamu dalam berproses ya, sekolah, terus mengikuti beberapa kelas di skala internasional yang tadi Nadira ceritain, pernah ada hambatan atau tiba-tiba ada kan masa-masanya kalau kita belajar itu ada masanya drop ya, ada lah itu masa-masa sekolah seperti itu ya, ada masanya kayak aduh, galau-galau gitu. Iya Nah, iya. Nadira pernah nggak menghadapi itu? Iya, jadi kalau demot kali istilahnya ya Mbak ya. Demot, benar-benar Banget sih demot. burnout atau burnout gitu kalau misalnya lagi Hmm. ngejar sesuatu, apalagi kalau misalnya kita ngeset goal memang terlalu banyak gitu kan, dan kita mau Hmm. coba ngewujudin semuanya. Jadi sering banget aku demot, tapi menurutku sih balik lagi yang paling penting itu support system, dan salah satunya keluarga gitu. Hmm. Jadi setiap aku lagi demot atau mungkin aku menghadapi kegagalan sesuatu, selalu aku balik lagi ke keluarga, aku share masalahku ke keluarga. Dan kadang kita tuh kalau ke support system bukan butuh nasihat atau apa gitu, cuma dengan didengerin aja udah Hmm. masalahnya udah keangkat sedikit gitu. Jadi menurutku support system dari keluarga tuh penting banget. Dan salah satunya lagi menurutku yang paling penting juga circle kita selama di lingkungan kerja atau mungkin di lingkungan sekolah gitu. Every time kita burn out atau lagi demot, aku juga share ke teman-temanku atau mungkin ke kolik aku di tempat kerja, jadi mereka Hmm. tahu nih apa yang mereka bisa bantu buat aku gitu. Dan begitu juga aku nanti kalau misalnya mereka juga lagi burn out, aku juga jadi tahu aku bisa bantu apa. Jadi sebenarnya at the end paling penting support system, dan yang paling penting support system tuh dari keluarga dan dari circle terdekat di lingkungan kita kerja sih. Benar. Iya, jadi hambatan itu pasti ada aja ya, itu pasti akan dilewati. Yang penting support system dari keluarga, dari kolega itu bisa minimal mendengar ya. Nanti Betul. apakah nasihat dan lain sebagainya kan itu bisa kita adjust sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan aku kalau dengar ceritanya Nat nih, berarti keluarga, especially mamah ya, yang paling 24 hour ada sama kamu terus untuk diajak curhat gitu ya. Aduh, kayaknya capek Iya banget nih benar. mah gitu ya. Tapi uniknya Iya, iya. sebenarnya mamaku Mm-mm. tuh working mom loh, Mbak Anggi. Oh ya? Jadi dari dulu Wow. tuh memang kerja gitu, kerja 9 to Iya, iya, 5. iya. Dan bahkan kayak mungkin berangkat udah subuh gitu dari rumah, tapi Mm-mm. emang Mm-mm. presence-nya tuh selalu ada gitu, karena setiap aku Iya, mau iya, cerita iya. apapun, mamaku tinggalin dulu yang lain, beneran dengerin ceritaku aja. Jadi sampai sekarang itu Wah, kayak jadi motivasi aku juga bahwa oh ternyata as a working mom kita juga bisa presence juga gitu untuk anak gitu. iya, betul-betul. Aku sepakat. As a mom juga, as a mom juga. Nat juga baru punya baby ya. Ini jadi Iya jadi baru. punya pengalaman juga nih ya. Pelajaran penting juga mungkin buat sahabat LPS yang sekarang mama-mama muda ya, seperti Nat dan aku juga, mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang hadir di sini ya. Yang penting presence untuk bisa bersama anak gitu ya. Ternyata Betul. aku juga yakin bahwa sebetulnya once kita ingin mencapai cita-cita itu sebenarnya dari sedari kecil, keberadaan orang tua dan dukungan orang tua itu memang harus ada, sehingga anak itu Iya. punya apa ya, punya eager untuk mencapai apa yang dia mau, minimal dia tahu Betul. aku mau jadi apa gitu ya. Iya bener Nah, banget. sendiri emang dari kecil pengen jadi dokter? Enggak sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya ayah aku arsitek, jadi aku pengen jadi Oh, oke. arsitek dari dulu. Oh, Aku oke, oke, suka oke. lihat ayah aku, kayak dulu kan arsitek tuh masih ngegambar di meja besar Heeh. gitu kan Banggi. Jadi Iya, aku iya. sering diajak ngegambar di situ, dan Oh, emang aku oke. sukanya itu gitu. Cuma emang seiring berjalannya waktu ternyata emang sebenarnya dorongan utama keluarga aku pengen aku jadi dokter gitu. Tapi terus Oh gitu, seiring iya berjalan bener-bener. aku jadi kayak mungkin terinfluence juga, dan
ternyata dari segi capability, terus dari kayak strength aku juga lebih ke ngomong ke orang, lebih dari segi humanisnya gitu. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya nggak ada salahnya deh aku nyoba jadi dokter gitu. Dan memang juga seiring berjalannya waktu cita-citaku berubah gitu. Jadi ya udah Iya, deh betul. akhirnya jadi dokter dan jadinya memang suka sama semua yang related ke kesehatan gitu. Sih, jadi sebenarnya cita-cita itu bisa ini ya, bisa berubah sesuai dengan passion yang berkembang ya. Namanya juga Betul. sekolah kan adalah pasti proses-proses mendapatkan apa namanya input-input, terus passion-passion yang lain gitu kan. Bener banget. Aku sempat ngeliat IG kamu kan juga masih punya tuh kayaknya passion-passion di desain. Kayaknya senang ada konten rumah ya, berarti kan nggak Iya, ditinggalin juga ya iya kesenangan itu bener. ya. Bener Bener-bener. banget. Sama aja Oke. Banggi. Ya, apa sih aku follow kamu juga ini. Aku juga mau nyapa nih ada beberapa follower kamu yang pastinya dengerin kamu terus kan di mana-mana. Nah, kita sapa dulu nih sahabat LPS. Halo, salam kenal. Nah, aku Halo. sebelum lanjut nih, Nat, aku mau remind sahabat LPS, kamu bisa tanya pertanyaan untuk Nadira, pertanyaan untuk LPS, tulis aja di kolom chat. Nanti pertanyaan terbaik aku akan pilih dan ada hadiah menariknya. Apakah itu hadiah menariknya? Nanti ada Kayaknya udah banyak juga sih Sismin. Banggi. Ya, ya udah banyak-banyak. Sisminku udah nulis. Nanti akan aku pilih ya. Oke, aku ngobrol lagi nih sama Nadira. Nat, perasaannya waktu kamu dipilih menjadi perwakilan angkatan kamu waktu speech di Harvard, gimana rasanya? Rasanya pasti sebenarnya nggak nyangka sih dan memang seneng banget. Sebenarnya kalau aku boleh cerita background story-nya nih Mbak, aku tuh kan waktu masuk Harvard itu salah satu dorongan terbesarnya juga karena aku tahu wisudanya Harvard tuh grande banget gitu. Iya, Seperti iya. yang biasanya ngundang speaker dari mana-mana, mantan presiden lah atau apalah gitu dan pengen aja ngerasain graduation kayak gitu. Cuma ternyata memang pas udah mau lulus tiba-tiba pandemi gitu kan yang kita nggak Iya. pernah predik. Terus tadinya memang jadi joke doang kalau wisudanya bahkan bakal virtual, tapi ternyata beneran bakal virtual gitu. Dan aku kayak dikasih tahu nanti pas wisuda cuma kayak fotoku ditampilin 5 detik gitu di bareng sama ratusan ribuan Ya, terus yang lain. wisudawan yang lain. Mm-mm. Jadi aku merasa aduh sayang banget udah susah banget masuk Harvardnya terus kok kayak closure-nya tuh kayak kurang worth it gitu. Aku pengen Iya, kayak iya. bisa bisa punya momen yang aku ingat gitu. Jadi pas Mm-mm. dikasih tahu kalau ternyata untuk jadi commencement speaker tuh bukan dari IPK tertinggi atau gimana, tapi simply kita ikutan kontes gitu, ikutan Oke, speech contest gitu Mbak Anggi. Nah, ikutan oke, speech contest, terus jadinya aku ngerasa oh, aku punya chance juga nih untuk bisa oke. jadi commencement speaker di Harvard gitu. Jadi ya Mm-mm. udah aku coba aja, aku ikutan speech contestnya, ceritain apa ya, speechnya aku coba cerita dengan sejujur-jujurnya, Mm-mm. ada flow aku di situ, ada strength aku di situ, jadi coba dan alhamdulillah dapet gitu jadi memang seneng banget sih karena akhirnya wisudanya ada momennya lah bukan cuma slideshow fotoku doang jadi super seneng Benar. waktu itu. Siapa yang sangka ternyata mahasiswi dari Indonesia yang dapat kesempatan itu. Iya Aku iya. penasaran deh, Nat, kamu setiap kali punya mimpi, misalnya mimpi jangka pendek atau mimpi yang belum tercapai, itu kamu kamu tulis gitu ya? Atau gimana tuh? Iya itu Kayaknya termasuk. punya punya ini sendiri gitu, kayak punya step-stepnya sendiri itu untuk mencapai itu. Kayak gitu, Iya, Nat? Benar? kalau dulu tuh sebenarnya cuma dari ajaran keluarga aja sih Mbak, memang di Mm-mm. keluargaku sering kayak gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya punya mimpi apapun, mau sekecil apapun juga tulis aja dulu gitu. Tulis terus tempel di Oke. dinding. Jadi pas bangun tidur pertama kali lihatnya punya mimpi apa gitu biar semangat. Wow. Jadi Ya, ya, kayak ya, gitu, ya. tapi seiring kayak belajar tuh emang kan aku baca buku, terus dari buku grit, aku sering mention buku grit, di situ ternyata emang penting banget untuk nge-visualize mimpi gitu. Di buku itu Mm-mm. dijelasin kalau mimpi itu memang harus ditulis, terus habis itu harus di breakdown jadi mimpi-mimpi lebih kecil. Jadi dari situ hidup kita lebih structured, bisa tahu mau ngerjain Benar. apa ke depannya untuk mencapai mimpi itu gitu. Jadi nggak ada salahnya sih untuk Benar-benar. nge-visualize mimpi ke kertas. Bener bener bener. Daripada kayak kita terlalu banyak, aduh mau ngelakuin ini, terus nanti malah step-stepnya malah terlupakan gitu. Lebih baik Betul. ditulis, ya kan? Terus kita bangun setiap pagi, oh untuk mencapai ini, kita melakukan even the small step untuk mencapai mimpi itu. Jadi Betul. benar-benar terencana, apakah mimpi itu bisa terlaksana mungkin dua tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ya why not? Bener nggak sih? Bener Ya. banget, bener banget.
Ini ada mimpi yang harus dijalankan dengan komitmen. Nah, nanti kita ngobrolin soal itu. Aku kayaknya banyak banget pertanyaan buat Nadira, bertubi-tubi. Kayaknya aku harus ngasih Respect. pertanyaan dari teman-teman sahabat LPS ya. Oke, ini dari atlas3.pic. Uh, Nadira, bagaimana caranya agar terus termotivasi dan tidak patah semangat jika pernah mengalami kegagalan dalam menggapai mimpi? Wah, ini kayak tips and trick nih. Coba, silakan Nadira. Iya, kalau aku tuh sebenarnya aku ceritain juga di buku aku sih, kalau sebenarnya tuh kalau kita ngelihat orang sukses gitu, orang tuh suka sharing success story gitu, tapi sebenarnya Yes, failure-nya tuh banyak banget juga di belakangnya yang kita betul, nggak tahu gitu. betul. Jadi pasti banget setiap orang tuh pernah gagal, tinggal gimana kita nge-overcome failure aja kan. Kalau aku sendiri tuh, kalau dulu, kalau aku pertama kali gagal yang aku rasain banget tuh waktu aku udah kuliah di SKUI dulu gitu. Kayak Oke. sebenarnya sepele sih, ada satu modul yang aku gagal dan itu impact-nya jadi kayak koasku telat, wisudaku telat, internshipku telat gitu. Oke, Karena kalau dokter oke. tuh kan semua pace-nya barengan gitu kan, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi kalau telat tuh malu banget sebenarnya gitu, dan itu yang Oke. kayak pertama kali gagal. Terus kayak waktu itu aku tuh ngeliat diri aku tuh jadi lebih rendah dari biasanya gitu, bikin aku Hmm, minder dibanding teman-teman sendiri. Jadi oke. gak enak banget rasanya. Terus cara aku buat bangkit adalah kayak gimana ya caranya, kayak aku ngejar hal apa ya yang lain supaya paling enggak aku sendiri merasa pede sama diri aku gitu. Oke. Jadi instead of kayak bermuram durja aja sama kegagalan, aku coba cari prestasi lain gitu, coba hal lain Hmm, Jadi iya, begitu iya. satu hal itu berhasil, which is waktu itu aku coba koas ke Jepang, terus Hmm. ternyata berhasil dapat koas ke Jepang, dan itu di hari teman-temanku wisuda aku berangkat ke Jepang gitu. Jadi lumayan jadi Oke. kayak obat lah gitu kan. Iya, 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 iya. Di situ aku ngerasa banget, oh jadinya lebih apa ya, at least bisa menghibur diri sendiri dan lebih confident gitu. Dan dari situ Iya. jadinya how I overcome failure biasanya dengan aku justru coba lebih banyak hal lagi gitu. Jadi kita tahu rasanya gagal, rasanya berhasil, dan itu justru mengobati diri kita. Dan kalau terbiasa sama gagal tuh sebenarnya jadi bagus banget gitu. Jadi apa ya, Iya. jadi orang Jadi yang bisa grit dan mengevaluasi diri ya. Jadi kita evaluasi betul. diri, oh oke, mungkin gagalnya di sini, kita stop sebentar, bisa evaluasi, kita coba cara yang lain untuk mencapai itu. Jadi supaya demo Betul. itu nggak terlalu panjang gitu ya, nggak terlalu Bener, panjang, bener. kita bisa bangkit lagi. Oh mungkin dengan cara yang B ini aku bisa mencapai yang A ini seperti itu. Ya aku setuju Setuju. banget sih. Ini hal ini terjadi sama semua orang. Jadi sahabat TPS, jika kamu sekarang lagi merasakan hal ini, coba di cooling down dulu, ya kan? Dievaluasi dulu apa yang seperti Nadira cerita tadi. Lalu Nadira nggak berhenti di situ. Nadira mengevaluasi diri dan mencari jalan lain, ya kan? Betul. Supaya bisa tetap berprestasi. Setelah course di Jepang, then you back, balik lagi kan ke sekolah kamu sampai ke akhirnya you finally graduated kan? Bener Iya, nggak iya. aku? Iya. Oke. Okay. Iya. Nah itu dia, Sobat Alpes. Jadi jangan pernah menyerah ya, cooling down dulu, pasti ada jalannya gitu. Yang penting tetap gigih. Ada lagi nih Sobat Alpes, Kak Nadira aja. Bagaimana cara kita melawan ketakutan dalam pikiran itu? Oh mungkin dalam pikiran aku nggak bisa atau aku gagal gitu ya. Dan please sharing lagi tips untuk para anak muda yang lagi bingung menentukan passionnya. Hmm, Oke, sering banget ya. Sebenarnya aku aja ya, sampai sekarang masih ngerasain apa ya, quarter life crisis kali namanya biasanya ya hmm, Mbak ya, kalau ya, umur-umur ya. ya gitu. Gak tahu passionnya apa. Kalau menurutku sih kadang kita sebagai anak muda tuh kayak terlalu difokusin bahwa oh lo harus ketemu passion lo sekarang, terus harus fokus di karir itu gitu. Padahal sebenarnya passion tuh kayak bisa berubah-ubah, bisa berkembang. It's okay kalau sekarang kamu fokus misalnya di bidang apa ya, di bidang engineering gitu. Taunya ke Oke, depannya nanti kamu lebih fokus ke bisnis atau kamu lebih fokus ke kesehatan, it's okay gitu. Jadi oke, menurutku sih apa yang dihidangkan di piring kita sekarang itu dulu sih yang dijalanin aja dulu gitu. Gak usah oke. ribet-ribet mikir ini passion gue atau bukan, ini atau bukan gitu. Dan kalau aku tuh sebenarnya sering banget aku tuh selalu punya role model di setiap stage hidup aku gitu. Jadi Oh, misalnya good. Heeh, waktu SMP pasti kita punya role heeh. model yang memang levelnya anak SMP bisa mikirin gitu kan. Ya. Jadi di situ kita bisa ngikutin aja nih, kalau role model aku dulu ngapain nih waktu SMP, terus aku ikutin gitu. Oke, Terus waktu oke. SMA pasti berkembang lagi, sekarang kuliah berkembang lagi gitu. Jadi menurutku sih, kalau pandangan aku pribadi,
passion tuh selalu developed gitu dan mungkin akan berubah. Jadi nggak usah Oke. mikir jauh-jauh, kerjain aja dulu yang apa yang sekarang kamu lakuin gitu dan emang kamu seneng ngelakuinnya. Benar-benar, as long as you are happy with your passion, apapun yang ada sekarang, ya kamu lakuin. Eh, jangan dilihat aja, ya memang harus dicoba ya. Harus Betul, dicoba betul. supaya kamu tahu emang, oh ya aku ternyata suka di sini. Eh, ini yang memang aku cari-cari. Tapi ternyata pas dalam perjalanannya mungkin belum menjadi istilahnya rezeki kamu gitu ya. Ya kamu bisa cari passion yang lain, which is sekarang dunia digital udah segitu Iya, kebukanya, banyak informasinya. Jadi betul dengan banget. kamu juga belajar dari orang lewat informasi yang banyak itu, sekarang banyak banget success story dari belahan dunia bahkan ya. Kalau Iya, dulu iya. kita zamannya aku kayak kalau mau cari success story harus ke toko buku ya kan, kayak nungguin Iya, weekend beli buku. Sekarang iya udah bener-bener. tinggal sekejap mata udah tinggal cari. Jadi sahabat LPS harus mau belajar dan cari sosok role model yang bisa kamu termotivasi. Benar ya? Oke. Betul, betul. Terakhir, ini masih ada banyak banget sih Nat pertanyaan buat kamu nih. Wah ini penting nih. Aku pilih ini dari Rafli Pasha. Halo Kak Nadira, gimana caranya kita tetap konsisten di track untuk menggapai mimpi kita? Penting nih, Oke, konsisten di track. konsisten di tracknya. Kalau aku sih, jadi kayak yang aku jelasin juga waktu itu pernah aku jelasin di YouTube sih sebenarnya. Aku tuh belajar hierarchy of goals namanya, Mbak Anggi. Jadi hierarchy of goals itu ngajarin kita untuk berpikir dari goal yang paling besar dulu gitu. Ultimate goal kita dalam hidup apa gitu. Misalnya kalau aku ultimate goalnya mau jadi dokter gitu atau mau jadi ya misalnya sih dokter lah paling gampang gitu ya, dari ultimate goal itu dan kita breakdown lagi jadi mid goal gitu. Kalau mau jadi dokter berarti harus ngapain nih? Berarti mungkin oh mau masuk kampus ini, terus oh mau Oke, nyiapin pengetahuan tentang ini apa-apa-apa. Lalu dari mid goal itu di breakdown lagi jadi lower goal atau jadi to do list lah kalau yang paling kecilnya oke, gitu. oke, Jadi dari oke. to do list itu kan sebenarnya jadi suatu hal yang kayak kita udah tahu banget mau ngapain gitu. To do list kan sesuatu yang bisa kita langsung lakuin gitu tanpa harus Yes, berusaha segala macam. Jadi yes. dengan kayak gitu itu sebenarnya sangat membantu aku untuk stay on the track sih. Jadi aku bisa tahu nih dengan jelas arahnya kemana nih. Kalau misalnya aku mau jadi dokter aku harus ngapain sekarang gitu. Dan itu tuh sesuatu yang bisa diupdate terus-terusan sih. Jadi misalnya kamu Yes. ternyata ultimate goalnya udah tercapai sekarang dan bikin lagi ultimate goal baru dan breakdown lagi sampai yang terkecil. Jadi kamu keep on the track gitu. Oke, jadi yang bisa aku simpulin, Nadira tadi kan bikin ultimate goal, which is kamu visualkan dulu tadi, seperti kamu Betul. taruh di gambar atau sekarang mungkin di jurnal gitu ya. Dan small step atau to-do list yang bisa kamu lakukan untuk mencapai ultimate goals itu juga kamu breakdown ke bawah. Dan nggak jadi once tapi kamu udah mencapai ultimate goal dan you never stop gitu, itu cari lagi, bener nggak, bikin Iya. lagi goals yang lebih jauh ke depan, super ultimate goals gitu ya. Jadi jangan berhenti, jangan berpuas diri lah sebutannya gitu Iya, ya. Jangan berpuas iya. diri, sebenarnya mimpi itu besar, lebih besar lagi untuk mencapai prestasi. Bener sih, aku setuju banget. Ya, ini jadi pelajaran nih ya, start tomorrow. Gak pernah, gak, gak ada lagi kata besok, mulai hari ini baru. Kalau bisa coba kalian set your goals, set your dream, dan divisualkan gitu, jadi supaya terstruktur. Aku setuju banget. Thanks Nat, tipsnya itu juga aku pakai. Nanti aku pakai. Oke, oke. Yang mana sekarang ini dari halobalita.official. Oke. Oh, ini seru nih. Kak Nat, sekarang setelah jadi ibu, punya mimpi lagi nggak sekarang yang pengen dicapai di bidang akademik atau bidang lain? Dan gimana tipsnya untuk struggling dan juggling dengan kesibukan as a mom? Oh, oke. Paham Iya, oke. pertanyaannya? Iya, paham, paham. Oke, tapi Sebenarnya terlalu apa ya? panjang aku tadi ngomongnya. Silakan. Sebenarnya kayak role jadi ibu juga aku masih adapting banget sih Mbak Anggi. Sebenarnya kalau Mm-mm. boleh bilang kan aku tuh baru 4 bulan juga kan anakku. Jadi Oh, masih babymu baru sangat 4 bulan. Oh, still baby dong itu. iya A banget. new Jadi mom. Dira is masih new mom adaptasi berarti. banget. Aku tuh sebenarnya Oke, dulu oke. udah bertekad kayak kalaupun nanti pas aku nikah atau even pas aku udah punya anak, aku nggak mau sampai Mm-mm. menghambat karir aku atau goal aku ke depannya gitu.
Oke, Tapi oke. ternyata ya dibilang menghambat sih enggak, tapi ternyata priority Mm-mm. changes sih emang gitu. Yang tadinya Yes. priority mungkin untuk self development aja gitu, fokus kejar ini, kejar itu. Kalau sekarang ya Mm-mm. memang ada priority lain gitu. Ya mau nggak mau, aku tuh selalu kayak oh anakku dulu gitu. Bahkan Iya, sekarang aja iya. kayak mungkin aku banyak opportunity pekerjaan lain yang kalau aku single akan aku ambil, tapi sekarang nggak Mm-mm. bisa aku ambil karena aku mau fokus ngurus anakku juga balance gitu. Oke, Jadi oke. kalau mimpi kedepannya masih ada, aku masih ya ada satu sekolah lagi yang mau aku lakuin, masih mau spesialis. Wow, wow. Oh, mau ambil spesialis. Oke, oke. Ya, Siap, spesialis. siap. Jadi Oke. masih mau spesialis, terus habis Mm-mm. itu dari habis spesialis pun aku juga pengen berkarirnya sebenarnya di bidang pemerintahan sih. Jadi pengen lebih ke policy Oh making. iya, Mm, di public health. Tetap di di public public health. health, Oh, iya. Jadi masih oke. ke kementerian gitu. Jadi sebenarnya masih Oke, oke, panjang. oke. Mimpinya masih Oke, oke. berderet, cuma masih adaptasi. Kalau untuk sekarang, jujur priority aku masih di keluarga. Jadi dalam satu hari aku itu biasanya aku sebisa mungkin ada dedicated time buat anakku gitu, 3 jam atau 4 jam khusus buat anak doang. Sisanya baru aku kerja gitu. Jadi memang kalau dulu bisa mungkin 9 to 5 dedicated untuk aku kerja doang, sekarang harus bagi Mm-mm. dua gitu. Dan itu cukup ada melimit juga beberapa hal yang nggak bisa aku kejar sekarang gitu. Tapi nanti Oke, oke. mungkin saat anakku udah cukup, udah setahun atau 2 tahun, baru akan mulai juggling lagi. Jadi I think Oke. apa ya, harus pintar-pintar berbagi peran sih, dan harus bisa Mm-mm. kayak nggak fokus di satu hal doang, harus ngebalance. Dan it's okay untuk kalau misalnya prioritinya sekarang apa dulu, baru nanti akan berubah gitu. Iya, iya. Jadi work life balance ya. Jadi Betul. berbagi peran itu sebenarnya nggak menghambat kamu untuk mencapai mimpi kamu gitu ya. Itu Iya, sebenarnya betul. benar ya. Itu kita Betul. presence di family, kita presence juga di kerjaan, atau sekarang yang lagi masih sekolah, atau lagi sekolah lagi lagi ngambil master. Sebenarnya berbagi peran itu nggak menghambat kamu untuk mencapai mimpi, hanya saja tinggal membagi waktunya dan memprioritaskan goals-goals apa atau step-step apa yang mesti kita lakukan lebih dahulu gitu ya. Betul. Apa di family, atau kita bisa barengin sama karir dan lain sebagainya. Jadi sahabat LPS nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Yang penting itu tadi set your goals gitu ya. Iya. Dirinci bahkan lebih kecil gitu. Biasanya kayak gitu ya, Nat ya. Iya, Biasanya kalau kalau aku ibu. tuh ini Hmm, sukanya kalau misalnya gampang memanage waktu tuh aku udah hmm, nge-allocate alokasi waktu aja gitu. Jadi biasanya di jurnal yes, aku udah tulis jam segini sampai jam oke. segini misalnya ngurusin apa, jam segini sampai sini ngurusin apa. Jadi udah aku bagi-bagi dulu sebelum harinya. Nanti pas harinya Wow, oke. tinggal committed aja ke waktu yang udah aku allocate itu. Jadi dengan sendirinya Iya, time iya, aku iya. udah manage gitu. Itu jauh lebih gampang sih. Time Aku tambah management juga penting sih, bener. mm, Bener, bener. Time management juga penting sih untuk mencapai mimpi kita jadi lebih mudah ya. mm, mm, Jadi nggak mm. terlalu terasa terburu-buru gitu semuanya. Betul. Oke, mungkin sebelum aku lanjut, Nat, ke Mm, pertanyaan selanjutnya, mm. aku mau tanya lagi pertanyaan dari aku. Berarti Oke. Nat ini a new mom, ya Ya. kan? Mhm. Sebelumnya single, terus punya pemasukan sendiri, ya kan? Iya. Nah ini kita aku mau udah mulai aku senggol-senggol soal pengelolaan keuangan nih. Oke. Karena pengelolaan keuangan itu juga penting dan menjadi apa ya? Menjadi unsur utama juga waktu kita ingin mencapai mimpi gitu. Jangan Mhm. juga kita mau mencapai mimpi tapi banyak keinginannya banyak Betul. sampai akhirnya malah menghambat mimpi kita sendiri. Nah, aku mau tanya nih, pengelolaan keuangan waktu kamu masih single sama sekarang as a new mom, gimana perbedaannya? Aduh, beda banget. Dan tetap bisa termanage dengan happy dan itu tidak menghambat mimpi kamu. Iya, beda banget sih pastinya. Kalau aku Hmm. waktu masih single itu, misalnya income aku misalnya berapa ya? Misalnya income-nya 1 juta sebulan gitu. Aku habisin 1 juta sebulan gitu, kayak nggak ada hari besok gitu. Jadi ya Oke. pokoknya mikirin diri sendiri aja kan. Kalau habis pun Iya, kayak iya. oh ya udahlah nanti bisa minta orang tua gitu, atau Oke. selalu punya punya cadangan gitu. Tapi kalau sekarang udah jadi new mom, sebenarnya bareng suami aku jadi apa ya, concern banget di tabungan sih gitu. Pertama Oh, concern di di tabungan. tabungan Oke, oke. dulu. Awalnya di tabungan karena kan kita merintis memang dari kayak belum punya rumah, terus jadinya mau beli rumah, mau KPR gitu. Oke. Terus habis itu Oke.
habis itu punya anak, terus kayak pengeluaran bayi baru kan banyak banget. Udah punya anak jadi mikir nanti pendidikannya gimana, insurance segala macam. Benar, benar. Jadi memang paling awal kalau aku karena aku masih rookie banget di bidang finance gitu ya. Jadi nabung dulu sih, aku nabung. Biasanya aku paling nggak selalu ada emergency fund dulu. Itu untuk 6 bulan. Nah, tuh. Kayak misalnya aku sama suami tiba-tiba nggak punya kerjaan gitu. Nah 6 bulan kita hidup ada lah gitu emergency fundnya, itu yang paling pertama. Terus habis itu yang kedua, ini prinsip aku pribadi sih, kayak aku nggak akan beli barang kalau barang itu belum gimana ya, kalau itu Betul. harganya belum 10% dari tabunganku. Gimana ya ngomongnya? Misalnya barang aku mau beli harga baju 700.000, berarti aku harus punya tabungan 7 juta. Itu prinsipku aja Oke, sih. itu bagus Karena banget. Dia itu bisa karena di ini iya. bisa jadi tips nih buat sahabat LPS. Jadi Karena apa kalau ya? Aku tuh gila belanja banget dulu Mbak soalnya gitu. oke Terus oke. kayak tabunganku kan kayak literally aku bisa ngambil kayak saldo tuh 50.000, terus sisanya tinggal 11.000 atau 12.000 di tabungan gitu. Jadi udah jelek Masa sekolah banget. dulu ya. Iya, iya waktu Masa sekolah sekolah. dulu ya. Karena aku nggak Karena mau udah lagi, nggak aku lagi dong. pengennya Benar. hidup safe gitu. Jadi ada tabungan dulu, Oke. terus sekarang karena tabungan udah mulai stabil, udah mulai kekumpul, baru ke deposito sekarang mulai. Jadi yang benar-benar resiko rendah dulu karena aku nggak terlalu ngerti finance. Ah, oke. Nah, berarti ini tepat nih sebenarnya. Hmm. Yang mau aku sampaikan ke sahabat LPS, apa yang dilakukan Nadira itu udah salah satu trik supaya simpanan kamu tuh juga nggak tergerus habis ya. Karena banyak banget kan sahabat LPS sekarang godaan-godaan. Iya banget. Goda-godaan, aduh taruh dulu di keranjang, taruh dulu di keranjang. Ayo Wish taruh di list keranjang, ya. keranjang udah penuh gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi Hmm. anyway, akhirnya yang trik yang diajarkan oleh Nadira adalah set your priority, then your need, then your wants gitu ya. Jadi emang butuh bukan karena hanya pengen, bener nggak? Betul, Apalagi betul. sekarang udah punya new apa ibu baru ya kan? Sekarang Hmm. punya anak kecil jadi nggak bisa mikirin diri sendiri juga gitu. Bener, bener. Nah, setiap kali pemasukannya Nadira dapat, Nadira sisihkan untuk ditabung. Nah, aku mau sampaikan juga ke Nadira dan sahabat LPS yang Hmm. hadir pada sore ini bahwa simpanan kamu yang kamu simpan di bank itu dijamin Nat sama LPS, lembaga Hmm. penjamin simpanan. Jadi Hmm. nggak usah khawatir nanti kalau misalnya banknya dalam kondisi ditutup izin usahanya atau bangkrut, LPS akan menjamin simpanan NAT dan sahabat LPS hingga 2 miliar per nasabah Hmm. per bank. Jadi nggak perlu ngerasa ragu masih simpen-simpen di celengan zaman kita Iya, dulu, iya Nat. bener-bener. Kita di celengan ayam, terus akhirnya kayak pengen sesuatu malah dipecahin gitu kan. Ya Hmm. udah simpan aja di Lupa. bank karena kayaknya rawan ya banget, jarang banget dicuri gitu kan. Hmm. Nggak Hmm. mungkin. Terus yang kedua, Nat juga sekarang udah mengalokasikan simpanan Nat untuk yang lebih jangka panjang di Iya. deposito ya Nat ya tadi ya. Hmm. Hmm. Benar banget. Dan deposito adalah salah satu simpanan yang dijamin LPS selama tingkat suku bunga yang Nat terima tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS. Jadi Hmm. tetap monitor Nat syarat-syarat penjaminan LPS di Oke, 3T itu nanti aku yang cek lagi. aku sebutkan ya. Tercatat di simpanan, tercatat di pembukaan bank. Jadi sering-sering cek buku tabungannya atau sekarang udah mulai digital ya, jadi bisa lihat di uh, apa namanya aplikasi kamu, aplikasi bank kamu. Terus yang kedua, tadi yang aku ceritain tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak memiliki kredit macet. Nah, Hmm. Nat, sebenarnya di websitenya LPS di www.lps.go.id sekarang kita punya aplikasi kalkulator penjaminan. Jadi Hmm. kalau Nat pengen tahu, aduh simpananku aman gak ya gitu. Nah, Nat bisa ke website LPS, nanti di situ ada aplikasi kalkulator penjaminan yang kamu bisa cek apakah simpanan kamu memenuhi syarat penjaminan LPS atau Oh, mungkin ada yang oke. bisa dikoreksi nih. Iya, 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 iya. Aku Ya. baru tahu. Nah, nanti silahkan Heeh. kamu cek ya websitenya ya. Sahabat LPS juga bisa cek di websitenya LPS. Semua konten-konten mengenai LPS bisa cek di IG kita at LPS underscore IDIC. Oke. Aduh, kayaknya udah gak kerasa nih, udah jam berapa sih, Nat? Ya ampun, Udah udah 4:45. kayak udah sore banget. Hujan masih Iya. mengguyur deras. Oke, ini eh, terakhir pertanyaan dari sahabat LPS. Kak Hmm. Nadira, menurut Kak Nadira skill apa yang harus kita miliki sebagai anak muda untuk bisa menghadapi dunia karir yang semakin
Oh, mungkin semakin berkompetisi gitu ya, semakin Mm-mm. berkompetisi. Silakan, Nat. Oke. Mudah-mudahan nggak klise sih, tapi aku juga masih belajar soal critical thinking. Jadi waktu Hmm, aku dulu kuliah itu sebenarnya aku ngerasa critical thinking aku kurang banget gitu Mbak. Mungkin karena sistem juga Oke. ya, karena waktu sekolah dulu kita banyak dilatih tuh pakai pilihan ganda gitu. Oke, Sementara oke. di luar kan Bener, banyak bener, bener. kita gitu kan. Jadi di luar tuh selalu kayak mengencourage kita untuk nge-express apa yang kita pikirin Betul, gitu dan dengan berani betul. tulis. Atau misalnya dulu di kelas bisa pasif dengerin Hmm, guru jelasin A sampai Z, hmm, sementara pas hmm. udah keluar negeri ternyata oh di kelas tuh isinya debat doang gitu, diskusi, Iya, iya, nge-argue, nyampein iya. opini segala macam. Jadi critical thinking itu menurutku penting banget karena dari situ teman-teman tuh bisa berani untuk apa ya berbicara apa yang teman-teman mau bilang. Aku tuh sering Oke. banget kalau fresh grad itu termasuk Hmm, aku juga dulu itu nggak hmm. berani nego gaji gitu Mbak misalnya, atau nggak Oke, berani nolak kerjaan yang bukan responsibility kita gitu karena kita oke, nggak pernah oke. dilatih untuk bisa dengan bebas untuk speak up apa yang mau kita bilang gitu. Jadi kalau teman-teman punya critical thinking, I think itu akan bagus banget untuk di dunia karir maupun di Oke, dunia masih sekolah juga kalau masih benar. sekolah. Terus yang kedua mungkin speaking kali ya, communication Hmm, skill gitu. Karena ya. apa ya sekarang apapun yang kalau kita mau jadi bos atau kita mau jadi orang yang menginfluence orang lain gitu walaupun kita partner di tempat kerja itu Hmm, semuanya butuh public speaking yang bagus, butuh skill komunikasi yang bagus gitu. Jadi menurutku critical thinking sama public speaking adalah skill yang perlu banget nih di era sekarang gitu. iya, iya. Is kind of soft skill yang ternyata mungkin waktu sekolah gitu, itu kayak selalu terabaikan ternyata pas waktu di Mm-mm. dunia kerja, ya pendidikan basicnya sangat penting ya, apapun misalnya di Ya. ekonomi, di finance, di hukum, atau di kedokteran sekalipun. Mm-mm. Tapi yang tadi yang Nadira sampaikan aku setuju sih, critical thinking, terus public speaking ya, itu Mm-mm. komunikasi dua arah juga gitu ya. Kapan Iya. kamu harus bicara, kapan kamu harus mendengar gitu ya. Mm-mm, Itu betul. penting banget di dunia karir, bener-bener. Apapun karirnya ya, sahabat Nah, apa apapun karirnya, bener banget. Nah, ternyata kita udah gak nyangka, udah segini lama ngobrolnya. Mungkin terakhir mm-mm. nih ya, Nat, yang mau aku sampein ke sahabat LPS tentang mencapai mimpi ala Nadira. Nah, Oke. kamu punya buku judulnya Limitless, Ya, ya kan? Judulnya betul. Limitless. Ceritain aja sedikit. Apa sih dalam buku itu, apa yang kamu tuangkan dalam mencapai mimpi? It's gonna be tips and trick buat sahabat LPS. Silahkan, Nat. Oke, sebenarnya inti dari buku itu adalah kalau misalnya kita mau sukses atau mencapai mimpi, itu bukan soal privilege atau soal kamu networknya kemana atau background Ya. orang tua kamu siapa, tapi the most important thing is grit. Jadi grit itu Hmm. adalah kayak strong perseverance untuk kita ngejar apa yang kita mau gitu. Dan di buku itu aku ngejelasin juga kalau mungkin orang yang kelihatannya biasanya hidupnya mulus aja, pasti di Mm-mm. belakangnya tuh banyak failure-nya dan juga banyak Ya. waktu yang dihabiskan untuk nge-nurture skill-nya gitu. Aku pernah baca di bukunya Malcolm Gladwell, itu teori 10.000 jam. Jadi kalau kamu Mm-mm. mau expert di suatu hal, kamu harus Mm-mm. ngelatih skill itu sampai 10.000 jam gitu, baru kamu jadi expert di Oke, situ. Jadi it's about benar-benar. grit juga gitu at the end. Jadi aku pengen di buku itu juga aku pengen jelasin kalau orang-orang yang ada di top school atau di level Hmm. atas itu tuh bukan orang-orang yang memang dari lingkungan atas gitu, tapi siapapun bisa ke sana as long as Yes, kita mau berusaha dan punya strong perseverance untuk mencapai itu gitu. oke. Ya, strong persistence juga ya. Tapi sahabat Betul. LPS, apa yang Nadira sampaikan, iya, nggak Nadira, mungkin nanti sahabat LPS atau anak-anak muda yang lainnya bisa masuk Harvard atau masuk banyak banget universitas terkenal di seluruh dunia. Yang penting kalian harus coba dan komit dan konsisten. Ya bener nggak? Betul. Nggak berhenti Betul. belajar, nggak berhenti belajar, harus belajar terus. Oke, Yes, Nat, betul aku sekali. it's an honor for me. Thank you banget. Thank you Thank you for your Mbak, for time. me too. Thank you sharing ilmunya, tipsnya, all your best practice yang udah di-sharing ke kita. Sahabat LPS pasti seneng banget punya kesempatan ngobrol-ngobrol bareng juga sama kamu. Aku mau sampaikan ke sahabat LPS, follow-follow-nya Nadira. Mohon maaf aku nggak bisa uh, memberikan pertanyaan apa membacakan pertanyaan kalian semua karena banyak banget. Jadi aku sebutin aja pemenang terbaik pertanyaannya ada Lastri.pick.
Classy02, Rafli Pasha, lalu ada halobalita.official dan S. Berlian. Nanti silahkan DM kita, nanti kita akan kasih hadiah serunya. Yeay. Meringankan beban-beban yang kemarin tergoda 11-11 Nat. Isi tabungan lagi ya. Aduh, isi tabungan lagi. Ada hadiah menarik buat kalian. Ada uang elektronik GoPay. Oke. Nah, thank you Yeay. again ya. Oke, Sehat Kak Anggi. selalu. Aku Nanti belajar kita banyak. ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Yes. aku juga. Aku lebih senior lebih dari kamu, tapi aku juga belajar dari kamu gitu. Dan itu ya seneng aja ya kan, belajar yang dari muda kenapa enggak. Thank you banget ya Nadira ya waktunya ya. Makasih, Nanti kita Mbak. ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sehat Bye. selalu. Bye. Kamu juga. Salam buat babymu. Iya. Dadah. Oke. Ya. Sahabat LPS, itu dia percakapan aku ngobrol-ngobrol sore aku dengan Nadira Afifa. Terima kasih banyak para sahabat LPS yang tune in sore ini sama aku dengan banyak banget pertanyaan yang masuk. Mohon maaf aku nggak bisa bacain satu persatu. Yang pasti aku pengen sampaikan ke sahabat LPS bahwa yang namanya mencapai mimpi itu tadi yang kan Nadira bilang bahwa itu kamu harus mau mencoba dan belajar terus. Komit sama apa yang kamu ingin capai, gak usah takut gagal, karena kegagalan itu sebenarnya sesuatu keberhasilan yang tertunda, gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir, just do it. Apa tadi? Konsisten, jangan lupa harus konsisten. Dan itu memang baiknya sekarang nih kalau dari apa yang Nadira ajarkan, mulai lah menulis, memvisualkan dalam to-do list kamu, even it's small step, itu matter buat kamu untuk mencapai cita-cita kamu para sahabat LPS. Jadi semangat terus, jangan pernah menyerah dan terus mencoba. Baiklah, kayaknya udah hampir 1 jam aku ngobrol sama sahabat LPS. Terima kasih, thank you for your time. Kita ngobrol lagi. Minggu depan aku punya tamu yang seru juga. Jadi jangan ketinggalan minggu depan Jumat sore jam 4. Dan jangan lupa konten kita ada terus di IG LPS, di like, dan share, and comment. Ya, sampai ketemu. Salam sehat. Dadah. Terus.